Selamat siang semuanya. Saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Organisasi dan Konsep Manajemen. Sebelum saya mempresentasikan makalah ini, saya ingin pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Melania Setia, kelas 2020E. Saya kuliah di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, program studi Sosial Ekonomi Pertanian, tahun ajaran 2020-2021. Baik, saya akan memulai mempresentasikan makalah saya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Apabila kita berbicara tentang konsep organisasi, apa sajakah yang muncul dalam benak kita? Jika kita perhatikan kehidupan kita sebagai manusia modern, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai macam organisasi. Organisasi merupakan proses-proses dinamik yang di dalam tatanan susunan mereka mencakup aneka macam subproses. Organisasi juga merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan struktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, apa saja konsep dasar organisasi? Yang kedua, bagaimana peran manajemen dalam organisasi? Yang ketiga, bagaimana sudut pandang manajemen dilihat dari segi fungsional maupun operasional. 3. Tujuan. Tujuan pembuatan makalah ini adalah yang pertama, mengetahui yang termasuk dalam konsep dasar organisasi. Kedua, mengetahui peran manajemen dalam organisasi. Yang ketiga, menjelaskan sudut pandang manajemen. 2. Pembahasan. Yang pertama, konsep dasar organisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Karenanya, setiap manusia akan saling memenuhi kebutuhannya. Antara sesama manusia juga dituntut untuk saling bekerja sama, saling menghargai, dan menghormati untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Pengertian organisasi. Organisasi dalam arti statis berarti melihat organisasi sebagai suatu yang tidak termasuk atau diam. Melihat organisasi sebagai sesuatu yang tidak bergerak berarti melihat organisasi itu seperti yang tergambar dalam bagian organisasi yang beraneka ragam. Yang kedua, organisasi dalam arti dinamis. Berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Organisasi sebagai organisasi yang dinamis berarti memandang organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan tapi juga melihat organisasi itu dari segi isinya. Organisasi sebagai proses juga memandang organisasi dari segi interaction antara orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Yang terjadi di dalam organisasi dapat berlangsung secara formal, secara informal. Dan organisasi merupakan tantangan dalam arti bahwa orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu diharapkan dengan berbagai masalah atau persoalan, tingkat atau kadar persoalan yang berbeda-beda. Setiap masalah harus dapat diatasi. Karena apabila tidak dapat diatasi, maka akan hambatan dalam berjalannya organisasi tersebut. Kematian organisasi merupakan ancaman, berarti segenap aspirasi yang ditampung dalam organisasi akan dibubar dan berantakan. Organisasi sebagai proses juga memandang organisasi dari segi
interaction antara orang-orang yang ada dalam organisasi itu. Interaksi yang terjadi di dalam organisasi dapat berlangsung secara formal dan juga secara informal. Hubungan formal adalah hubungan-hubungan yang mengikuti pola seperti diatur dalam pendirian organisasi. Sesuai struktur organisasi seperti yang telah diterapkan secara resmi oleh pemimpin. Hubungan informal adalah hubungan-hubungan yang terjadi di dalam organisasi tidak terkait oleh dasar hukum pendirian organisasi, tidak terkait oleh struktur organisasi, tidak terkait oleh hierarki, aturan-aturan yang diterapkan secara resmi oleh pemimpin organisasi. Dua, organisasi-organisasi yang diklasifikasikan berdasarkan sasaran pokok. Setiap organisasi dibentuk dengan tujuan mencapai sasaran atau saran-saran tertentu. Secara luas, sasaran dapat dirumuskan sebagai: yang pertama, memuaskan kebutuhan; yang kedua, keinginan; yang ketiga, atau sasaran-sasaran para anggotanya. Kita dapat mengklasifikasi suatu organisasi sesuai dengan sasaran-sasaran khusus para anggotanya yang berusaha dipenuhi. 3. Pandangan umum tentang organisasi-organisasi. Apabila orang yang mencapai sasaran-sasaran individual maupun sasaran-sasaran bersama, maka terdapatlah suatu organisasi. Sebuah organisasi dapat distruktur berdasarkan peranan, hubungan, aktivitas, dan sasaran-sasaran. Yang ketiga, proses pengorganisasian. Pengorganisasian terdiri dari 3 jenis tindakan, yaitu: pertama, merancang struktur; yang kedua, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab; yang ketiga, menetapkan hubungan-hubungan. Elemen-elemen suatu organisasi: yang pertama, manusia; yang kedua, tujuan tertentu; yang ketiga, pembagian tugas-tugas; yang keempat, sebuah sistem untuk mengkoordinasi tugas-tugas; yang kelima, sebuah batas yang dipatok yang menunjukkan pihak yang berada di luarnya. Yang kedua, manajemen dalam organisasi. Kata manajemen tampaknya begitu sering didengar. Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis organisasinya. Organisasi politik, yaitu memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui aturan kelembagaan politik tertentu, atau bisa juga organisasi politik bertujuan untuk meraih kursi kekuasaan sebanyak-banyaknya agar perannya sebagai pembawa aspirasi rakyat dapat diwujudkan secara optimal. Yang kedua, organisasi sosial. Organisasi bisnis bertujuan untuk memperoleh profit, sekalipun tidak seluruh organisasi bisnis bertujuan untuk profit. Namun, profit adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis dimanapun. Organisasi bisnis adalah sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya, sehingga mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama dalam organisasi tersebut. Pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia pada tahun 1561. Manager, yang berarti mengendalikan. Pengertian manajemen menurut Mary Pickford pada tahun 1997, management is the
art of getting anything done through people. Manajemen adalah seni menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Halnya, sesuatu di seni adalah segala sesuatu yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen berasal dari kata to manage, bahasa Inggris yang berarti mengelola atau mengurus. Jika kita mempelajari literate management, maka akan tampak istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas manajemen. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Yang kedua, peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Manajemen sangat diperlukan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Dan yang ketiga adalah manajemen secara fungsional dan operasional. Yang pertama, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing, dalam mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diterangkan oleh Nicholas Michaux pada tahun 1997 terdiri dari 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan membentuk strategi dan teknik yang tetap untuk mewujudkan target atau organisasi. 2. Pengorganisasian atau organizing, yaitu suatu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan teknik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang cepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, pengimplementasikan atau direction, yaitu sebuah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dengan produktivitas yang tinggi. Ketiga, pengendalian dan pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang telah diharapkan sekalipun sebagai perubahan terjadi dalam lingkungan bisnis yang terjadi. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata manajemen tampaknya begitu sering didengar. Manajemen erat kaitannya dengan konsep organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu. Elemen-elemen suatu organisasi adalah manusia, tujuan tertentu, pembagian tugas-tugas, sebuah sistem untuk mengorganisasi tugas-tugas. Yang kedua, saran. Manajemen harus
diisi oleh orang yang. Terima kasih teman-teman, sekian presentasi dari saya. Salam dan sejahtera.